Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul tentang komunikasi bisnis eksternal. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Elisa Yuyanti Rahman dengan NIM 2122011. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian komunikasi bisnis eksternal serta fungsi dari komunikasi bisnis eksternal. Yang pertama, ada komunikasi bisnis eksternal. Pengertiannya adalah setiap komunikasi yang terjadi dengan pihak luar seperti pelanggan, prospek, vendor, atau mitra. Proses komunikasi antara sebuah organisasi dengan pihak-pihak sebuah organisasi dengan pihak di luar organisasi, yaitu strategi yang dilakukan perusahaan untuk menjaga hubungan dengan organisasi atau perusahaan lain serta menarik perhatian publik. Fungsi dari komunikasi bisnis eksternal ini yang pertama adalah untuk membangun citra dari perusahaan, dan yang kedua itu apabila citra perusahaan baik, tentu hal itu merupakan sebuah keuntungan bagi mereka untuk menarik perhatian dari pelanggan. Selanjutnya ada definisi komunikasi eksternal. Jadi menurut Onong U. Effendi merupakan komunikasi antar pemimpin, sedangkan Suranto memiliki pengertian bahwa komunikasi eksternal adalah proses komunikasi antara sebuah organisasi dengan pihak-pihak sebuah organisasi dengan pihak di luar organisasi. Dari kedua teori tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi eksternal merupakan proses komunikasi sebuah organisasi dengan lingkungannya, yaitu pihak-pihak di luar organisasi. Dalam komunikasi eksternal ada beberapa media komunikasi eksternal. Yang pertama adalah media cetak seperti majalah, buletin, brosur, pamflet, dan media komunikasi tercetak atau tertulis yang dimaksudkan untuk menjangkau publik eksternal seperti pemegang saham, konsumen, pelanggan, mitra kerja, dan sebagainya. Yang kedua ada radio, dan yang ketiga ada televisi, yang keempat ada telepon, dan yang kelima ada surat, serta yang keenam adalah internet. Jadi dalam internet tersebut komunikasi berbasis komputer teknologi informasi yang banyak dipilih oleh suatu perkantoran guna menjalin komunikasi dengan publik eksternal karena media ini memiliki kemampuan yang dalam menjangkau khalayak. Selanjutnya presentasi ini akan dilanjutkan oleh Mercy. Saya Mercy Priscilla-Taneniwan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Elisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi dan jenis komunikasi eksternal. Di sini ada strategi. Yang pertama, membentuk persepsi publik. Selain strategi penjualan, persepsi dan publik juga mempunyai peran penting dalam meningkatkan penjualan produk. Ketika pelanggan mempunyai persepsi yang baik terhadap sebuah brand, mereka tidak akan segan-segan untuk membelinya, bahkan merekomendasikannya kepada orang terdekat. Menurut Caron Small Business, komunikasi eksternal adalah salah satu cara yang tepat untuk membentuk citra perusahaan kepada komunitas, klien, calon investor, pelanggan, dan lain-lain. Yang kedua ada menjangkau pelanggan baru. Alasan lainnya kenapa komunikasi eksternal penting adalah dengan menjangkau pelanggan baru. Seperti yang kita ketahui di era yang sudah modern ini, semuanya dapat dilakukan melalui internet. Dalam melakukan strategi ini, kamu bisa menggunakan media sosial untuk berkomunikasi kepada pelanggan melalui komentar, direct message, atau bahkan komunitas. Dari situ, lambat laun kamu pasti akan menjangkau pelanggan baru yang tertarik dengan cara komunikasimu kepada para pelanggan. Selanjutnya ada jenis komunikasi eksternal. Di era sekarang ada banyak sekali pilihan atau jenis komunikasi eksternal yang bisa kamu terapkan agar tetap tersambung dengan pihak luar. Yang pertama ada website. Website seringkali identik dengan medium untuk mempromosikan suatu produk. Akan tetapi di balik itu website dapat dijadikan sebagai medium untuk membangun komunikasi dengan pihak luar. Di dalam website, kamu bisa memasukkan informasi mengenai perusahaan untuk membangun citra di hadapan publik. Di sisi lain, menurut Fabric Brands, perusahaan yang membuat website menghasilkan hingga 67% lebih banyak prospek dibandingkan dengan yang tidak membuat website.
Terlepas dari semua itu, websitemu juga memiliki peluang untuk masuk di halaman teratas Google dan membuat citra perusahaanmu semakin bagus di hadapan pelanggan. Yang kedua ada live event. Live event, seminar, ataupun konferensi untuk perusahaan merupakan salah satu cara yang tepat untuk membangun komunikasi eksternal. Sebab dalam sebuah konferensi, pastinya kamu akan dilihat oleh berbagai macam kalangan, mulai dari pengusaha, investor, hingga pelanggan. Di situ kamu dapat membangun citra perusahaan dengan baik, serta mengajak mereka semua untuk mengenal lebih dalam brandmu. Yang ketiga ada newsletter. Di zaman sekarang, newsletter juga identik digunakan untuk promosi produk dengan menawarkan promo dan diskon. Lebih dari itu, newsletter juga dapat dimanfaatkan untuk membangun citra perusahaan serta komunikasi dengan pelanggan. Kamu bisa memberikan update terbaru mengenai perusahaan untuk produkmu dan memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada pelangganmu. Dengan begitu, mereka tentu akan memiliki hubungan yang erat dengan produkmu. Yang keempat ada media sosial. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, media sosial juga berperan aktif dalam membangun komunikasi dengan pelanggan. Ketika ada orang yang berkomentar di postinganmu, kamu bisa membalasnya dengan memberikan informasi yang diperlukan. Melalui hal ini, perlahan-lahan citra perusahaanmu akan baik di mata pelanggan. Yang terakhir ada press release. Press release masih memegang peran penting untuk membangun citra dari perusahaan. Setiap ada acara seperti launching produk atau acara penting lainnya, kamu bisa membuat press release dan diterbitkan di media-media ternama dan terpercaya. Perkenalkan, nama saya Maria Paradita Saputri Lori. Di sini saya akan melanjutkan video dari Mercy. Di sini ada karir komunikasi eksternal. Ada dua jenis karir komunikasi eksternal. Yang pertama adalah direktur komunikasi eksternal. Direktur komunikasi eksternal untuk mengelola strategi komunikasi eksternal yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, tugas lainnya dari posisi ini adalah untuk bekerja sama dengan media dalam menyajikan press relation dari perusahaan. Dan dua contoh communication specialist ini untuk tugas dan tanggung jawab dari posisi ini adalah menangani hubungan dengan publik, media, serta menjaga hubungan dengan media dalam menerbitkan press relation. Dan di sini juga ada contoh komunikasi eksternal. Ada dua contoh. Yang contoh pertama adalah jumpa pers. Kegiatan yang berhubungan dengan press, umumnya perusahaan mengadakan jumpa press dengan berbagai tujuan, mulai dari menginformasikan suatu hal hingga menanggalkan produk, merek, atau layanan kepada publik. Contoh kedua adalah pameran. Pameran adalah komunikasi ini dilakukan dengan menyampaikan ide atau gagasan lewat karya seni. Harapannya ketika menyelenggarakan pameran ini tersebut bisa dilihat, dipahami, serta diapresiasi oleh masyarakat. Biasanya pameran dilaksanakan di tempat yang paling banyak pengunjungnya, sehingga mudah diakses, ditangani pengunjung. Sekian dari saya, terima kasih.